Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dietetika penyakit infeksi dan defisiensi penyakit pellagra yang beranggotakan Roro Ananda, Julieta Wulandari, Ardina Nur Amalia, Alvira Bekti, Hesti Putri, Rani Sikorikotul, dan Kayes Agnisa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tinjauan umum penyakit pellagra, pengobatan, asuhan gizi, intervensi gizi, dan rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama, tinjauan umum penyakit. Pellagra merupakan gangguan gizi akibat defisiensi niasin atau vitamin B3 yang menimbulkan penyakit sistemik dengan manifestasi klinis pada kulit, saluran cerna, dan sistem saraf. Penyebab pellagra dapat dibagi menjadi dua, yaitu pellagra primer dan pellagra sekunder. Pellagra primer disebabkan oleh defisiensi makanan, sedangkan pellagra sekunder disebabkan oleh proses-proses yang mengganggu metabolisme. Terdapat gejala yang berhubungan dengan gizi. Jaringan yang mengalami pergantian sel tinggi seperti saluran cerna dan kulit mengalami defisiensi niasin yang mengakibatkan diare dan dermatitis. Manifestasi utama ini secara klasik disebut 4D, dermatitis, diare, dan demensia yang menyebabkan kematian. Pellagra awalnya hadir dengan penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, kelelahan, cepat marah, muntah, sakit perut, diare, atau sembelit. Sedangkan faktor resiko dan faktor penyebab dari penyakit pellagra sendiri yaitu faktor resiko berasal dari malnutrisi, malabsorpsi, dialisis, konsumsi alkohol yang berlebih, sindrom karsinoid, penyakit HER6, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Konsumsi obat-obatan tertentu ini dapat menyebabkan risiko defisiensi niacin, yaitu pada beberapa obat seperti isoniazid. Sedangkan faktor penyebabnya yaitu defisiensi niacin, kelebihan asupan isoleusin atau leusin, dan kelebihan asupan alkohol. Konsekuensi yang berhubungan dengan gizi seperti kerusakan saraf yang lebih parah, infeksi luka, HPI, kesulitan menelan, depresi dan cemas, koma hingga meninggal. Yang kedua, pengobatan. Medikamentosa pada penyakit pellagra dengan pemberian niacin dengan dosis harian yang direkomendasikan yaitu 300 mg selama 3-4 minggu. Cara pengonsumsian vitamin B3 yakni diminum setelah makan dalam keadaan utuh dengan bantuan segelas air putih. Tetapi asupan vitamin B3 dari suplemen dan multivitamin tidak dapat menggantikan asupan dari makanan karena suplemen dan multivitamin tersebut hanya sebagai asupan tambahan. Lalu terdapat terapi diet secara teori. Secara kualitatif, modifikasi diet dapat mengacu pada pedoman gizi seimbang yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu berupa tumpeng atau piramida gizi seimbang atau dapat digunakan pada panduan isi piring makananku yang memenuhi gizi seimbang. Lalu yang ketiga ada asuhan gizi, yakni berupa asesmen pengukuran antropometri berupa tinggi badan, berat badan, ukuran rangka atau frame size, perubahan berat badan, dan IMT. Ukuran rangka dapat digunakan ketika pasien dengan pellagra yang parah dan tidak dapat berdiri atau bed rest, maka menggunakan pengukuran antropometri berupa frame size. Lalu terdapat pemeriksaan biokimia. Kadar niacin atau triptofannya rendah dan seringkali melibatkan vitamin B lain yang mengakibatkan perubahan pada kulit, saluran pencernaan, dan sistem saraf. Sedangkan pada tes laboratorium yang menandakan penyakit pellagra itu yang harus diperiksa seperti natrium,
kalium, klorida, kalsium total, hemoglobin, hematokrit, B12 serum, dan warna urin. Pada asesmen pemeriksaan klinik fisik hanya terdapat satu kelas, yaitu hasil pemeriksaan fisik fokus gizi meliputi penampilan keseluruhan, bahasa tubuh, sistem jantung paru-paru, ekstremitas otot dan tulang, sistem pencernaan, kepala dan mata, syaraf dan kognitif, kulit seperti dermatitis kering jaundice, lalu tanda-tanda vital seperti tekanan darah, respirasi, red, nadi, dan suhu. Sedangkan pada pengukuran dietary history, riwayat asupan makanan yang mempengaruhi penyakit pellagra ialah kurangnya asupan niacin. Lalu pemeriksaan riwayat personal. Seseorang dengan penyakit pellagra biasanya akan mengalami 3D, diare, demensia, dermatitis. Diare merupakan keluhan yang biasanya muncul pertama kali sebelum gejala pellagra lainnya. Demensia merupakan gejala yang biasa dialami oleh penderita pellagra yang meliputi apatis, depresi, sakit kepala, gelisah, sering kebingungan, perubahan suasana hati, disorientasi atau delusi. Sedangkan dermatitis merupakan radang kulit pada penderita pellagra yang bisa berupa ruam, kulit bersisik dan merah, kulit pecah-pecah, kulit berubah warna, kulit terasa gatal atau panas seperti terbakar. Di samping itu, gejala penyerta pellagra bisa meliputi iritasi atau luka pada bibir, lidah atau gusi, penurunan nafsu makan, gangguan makan maupun minum, mual, serta muntah. Diagnosa gizi yang dapat ditegakkan pada penyakit pellagra yakni kekurangan niacin atau vitamin B3. Selain itu, seseorang dengan penyakit pellagra biasanya mengalami malnutrisi sehingga ahli gizi bisa menegakkan diet TKTP dalam diet penyembuhannya. Seseorang dengan penyakit pellagra juga banyak yang mengalami luka di kulit, sehingga kebutuhan proteinnya tinggi karena adanya proses anabolisme katabolisme yang terjadi selama proses penyembuhan luka di kulit. Lalu yang ketiga, intervensi gizi. Tujuan intervensi gizi pada penyakit pellagra yakni untuk memenuhi kebutuhan vitamin, khususnya peningkatan kadar vitamin B3 dalam tubuh pasien. Prinsip diet pada penyakit pellagra yakni diet TKTP, tinggi kalori dan tinggi protein. Dengan syarat diet yakni energi tinggi yaitu 40-45% kilokalori per kilogram berat badan, protein tinggi yakni 2 dari kebutuhan sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Lemak cukup yaitu 10-25% energi total. Karbohidrat cukup yaitu sisa dari total energi, serta penambahan kebutuhan vitamin B3 atau niacin. Jenis diet, bentuk makanan, frekuensi, dan cara pemberian. Jenis diet yakni diet TKTP dengan bentuk makanan, bentuk biasa, hingga bentuk cair lunak. Frekuensi yang diberikan sesuai dengan keadaan pasien. Jika pasien dalam keadaan malnutrisi akut, dapat diberikan frekuensi makan dan selingan 8-10 kali per hari. Apabila pasien dalam kondisi baik, diberikan frekuensi makan 3 kali makanan utama, 2 kali selingan dengan rute diberikan secara oral, enteral, dan parenteral sesuai keadaan pasien. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan yang dikonsumsi oleh pasien dengan penyakit pellagra yakni pada sumber karbohidrat terdapat roti, gandum, kentang, Ovaltine. Sedangkan protein hewani yakni hati, ikan, daging ayam, susu, telur, ragi, daging unggas. Protein nabati, kacang tanah, biji-bijian utuh, kacang hijau, sayuran dan buah-buahan, sayuran yang berwarna seperti alpukat. Sedangkan makanan yang tidak dianjurkan yaitu protein hewani seperti jeroan, seperti ginjal dan kulit.
Konseling gizi pada pasien diberikan dengan tema diet penyakit pellagra. Sasaran yakni pasien dan keluarga pasien dengan durasi kurang lebih 30 menit, tempat di bangsal atau ruang konseling gizi. Metode yang digunakan yaitu metode secara langsung yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi. Instrumen yang digunakan yakni pamflet, food model, leaflet, dan BMP. Tanggal pelaksanaan 1 minggu atau 2 minggu setelah pasien dirawat atau paling lama 1 bulan. Materi yang diberikan yakni materi seputar menu dan bahan makanan apa saja yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan seberapa banyak porsi yang diperbolehkan untuk dikonsumsi pada penyakit pellagra. Penjelasan terkait pengertian, tujuan, syarat, dan prinsip diet pada penyakit pellagra, dan penjelasan makanan sehat gizi seimbang, pemberian contoh menu, dan penjelasan terkait penggunaan BMP. Strategi yang digunakan yaitu pre-contemplation, contemplation, preparation, action, dan manintention. Yang terakhir yakni monitoring dan evaluasi. MONEF dapat dilihat pada data antropometri seperti berat badan dan status gizi, lalu data asupan makanan seperti asupan makanan pada energi, protein, lemak, dan karbohidrat dengan cara di recall atau FFQ, lalu data laboratorium seperti natrium, kalium, klorida, kalsium total, hemoglobin, lalu HT, B12 serum, dan warna urin. Lalu pada data fisik klinis dapat dilihat pada tanda vital seperti tekanan darah, suhu dan nadi, dan keadaan klinis kondisi pasien lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.